Orang Tionghoa disulutkan dengan satu kata PKI atau Baperki. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Wah, udah lama banget ya kita nggak ketemu konten guys. Jadi aku hari ini lagi ada acara. Aku sendiri bingung acaranya apa. Tapi nanti kita dengerin ya. Aku juga penasaran. Ini sih vihara. Ya ada acara komunitas budaya. Tapi nantilah kita lihat di sana acaranya ya. Oke, yuk. Jadi ceritanya mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih, Mbak? Saya udah tolong tadi ke Romo Cunda. Jadi saya Romo, saya disuruh menonton Romo. Jadi saksi Jadi di Cumpok di warisan kan pernah ada orang yang bergiat di seni sandiwara. Tapi kan berpendidikan kelas Tionghoa itu koleksi nanti ya tunilnya, namanya tunil. Terus juga tidak hanya sebagai penampil koleksi Cina, tapi ya kalau untuk pasarung. Oh. Jadi berarti hanya pernah panggung sandiwara Yudhistira namanya dulu dari situ. Di Awut. Oh, di Gang Awut. Jadi masuknya kelurahan pada suka. Itu teh inti nama sama keluarga beliau tuh ingin dibangkitkan deui da cenah baheula teh hidup mah teh nu bapak urang gitu. Sok atuh anu seniman budayawan yang mau mengaktifkan seni gitu. Jadi kan geus teu nyambungnya dari dongeng. Jadi generasi kita teh udah terputus. Keduanya memang saya teh penasaran yang namanya Tan Cumpok itu teh saha di mana? Tan Cumpok itu apa? Makanya orang. Oh, aku tuh Jadi pernah denger Cumpoknya. Kayak sebagai pasar. Oh iya, oh itu kenapa namanya disebut pasar Cumpok karena ada silsilah nama orang. Saya sedikit dokumen dikit. Tanah yang digunakan pasar itu bekas kebunnya Cumpok. Oh. Jadi, Kalau Tan Cumpok itu sendiri udah. meninggal. Oh, itu mah. Zaman kapan? Oh. Sekarang mungkin tinggal cucu-cucunya barangkali. Ini abah nih luar biasa memang. Ini Abah luar biasa. Itu tadi. Jadi kalau bukan kita siapa lagi ya, Mbak ya? Aku juga udah bukan orang budayawan, cuma aku senang gitu. Ih, sama sama saya. Nggak ngerti, makanya pengen tahu. Oh, terus tadi tunil. Tunil. Tunil itu Tunil apa? eta mah wayang Patehi. Tuh, dia lebih tahu. Wayang Patehi itu apa? Benar, Pak Tehi. Wayang orang Tionghoa menceritakan ya sejarah-sejarah pertempuran zaman Iraha, bahwa di mana bahwa kapan tahu nggak tahu di mana. Oh, Cerita-cerita klasik. wayang. Oh, itu tuh wayang. Wayang Patehi sebutnya pakai tangan, jadi bonekanya masuk ke jari ini. Oh, terus memang dia khas dari Tionghoa gitu. Iya. Oh. Oh, yang di kota kayak TV Ya, gitu. itu pasti ingat. Ya. Oh, gitu. Oh, itu tuh dulu suka ada di sana gitu. Nggak tahu tadi pada supa eta. Kelihatannya itu semacam teater gitu, jangan nama. Iya, teater. Nah, tapi di kota kayak di kota gitu teh. Misbar lagi. Enggak, di panggung itu. Di panggung itu ada kotak, Kotak. tangan gitu yang ada. Oh, itu dari Tiongkok. Dari Tiongkok. Lalu ini kelihatannya si Abah menceritakan itu bangunan yang budayawan lah, tempat berkumpulnya tadi mungkin dalang, mungkin wayang Patehi, mungkin juga teater, tunil. Dan beliau salah satu pelaku cuma lupa. Lalajo berletik. Lalajo, yang pelaku itu. Oh, mau digalakan lagi di Dari ahli warisnya ingin seperti itu. Cuman ternyambung. Mungkin ucap doa beliau juga Terputus. Karena itu juga di banyak. aset kita sebetulnya dari seni budaya. Kemarin juga kan ada dari Nih. Oh iya, terus nggak apa-apa, terus untuk meminta saya sebagai narasumber mengenai kehidupan rukun antar etnis yang ada di Kota Bogor.
Karena banyak salah kaprah kan, terutama kelompok Tionghoa dianggap seolah Cina gitu. Padahal Perbedaannya jauh, yang paham cuman orang-orang Tionghoa sendiri. Kalau saya bandingin gini lah, orang di Suriname berbahasa Jawa, asal Jawa, tapi bukan orang Jawa, orang Suriname. Bisa tangkap nggak Pak? Kalau ketemu orang Suriname, ajak aja ngomong Jawa, bisa. Memang bahasa sehari-harinya bahasa Jawa. Karena dulunya pernah ikut pemerintahan siapalah, diangkut sebagai tenaga kerja atau apa. Selfie itu aneh gitu ya Pak, asal di mana gitu. Kok bisa jadi ketemu di sini gitu? Berebet Baraya. Atau memang Abah di sini, suka di sini? Saya kebetulan selama pandemi, saya nggak pernah stay di satu tempat. Cuman selama pandemi nggak bisa kemana-mana. Kebetulan kepala wihara di sini masih muridnya teman saya yang di Wajrabodi lah. Beliau yang selalu ayo ke Bandungan misalnya, tempat pusdiklat Barang. karena saya penulis buku. Jadi kalau mau cari inspirasi, menulis buku di sana lebih ideal lah, lebih kondusif. Akhirnya tanpa sengaja saya kemari. Datangnya kemari itu seperti gimana ya, bukan direncanakan karena walaupun dekat dari dulu nggak pernah mampir. Sini. Ayo, Pak. Terus Silakan. Jadi saya stay di sini tadinya secara main-main, secara bercanda. Katanya wah Biokong datang. Biokong tuh kepala wihara gitu. Saya bilang saya nggak mau jadi kepala wihara, kalau mau nggak di tempat begini, saya mainnya di Jakarta. Sombongnya sampai kayak gitu. Kenapa? Saya tahu diri saya sendiri, nggak mungkin saya bisa jadi kepala. Telunjuknya kurang sakti. Omong Abah mah sakti. Jadi enak banget tapi di sini ya, apa teh angin sejuk Justru sepoi. saya di sini dalam keadaan kondisi yang kurang bagus karena pinggang sakit, tengkuk sakit karena di laptop terus. Apa teh namanya teh yang gitu teh aksara Agena kalau yang Sunda yang sekarang, kalau Hana Caraka yang mirip kayak di Jawa itu. Di daerah Sunda juga belajar karena pertama kali waktu SMP saya belajar Hana Caraka. Cuman diplesetkan, kalau orang sekarang bilang diplesetkan. Hana Caraka data sawala, Hana Caraka bapak kabawa-bawa. Karena itu sistem untuk menghafal. Jadi sampai kapanpun nggak akan lupa. Nah itu teknik menghafal. Cuma kedengarannya oleh orang lain mah dianggap meleset. Sangsakerta ya. Oh iya, Sangsekerta. Memang Hana Caraka kan dari gini. Hana Caraka itu sebetulnya gini lah. Bahasa dengan aksara itu beda. Aksara ya. Bahasa bisa dituliskan dalam aksara apapun. Di India, di Indonesia pun sama. Silang, bahasanya bahasa Sunda, tapi aksaranya Buddha Gunung misalnya. Aksara yang lebih tua daripada aksara Sunda yang kita kenal. Tapi yang ada cuma di daun lontar. Siapa yang bisa baca? Ya. Lalu bisa juga dalam aksara Kawi, tertulis di batu-batu, batu tulis misalnya. Ya, prestasi. Iya. Lalu aksara Kawinya berbeda dengan aksara Kawi yang kita sekarang. Karena letak pamaihna misalnya untuk mematikan vokal, yang di batu tulis adanya di bawah. Sedangkan font saya adanya di atas. Jadi perbedaan ini sungguh indah. Ternyata satu font aja itu bervariasi. Bermacam varian ya. Nah itulah makanya jangan terlalu cepat kita berkesimpulan, karena bahasa itu berubah setiap saat. Bahkan saya tanpa sengaja dari bahasa Sunda bisa membuka wawasan saya mengenai bahasa Sangsekerta yang masuk ke Tiongkok melalui perbatasan suku Uighur.
ternyata ada nyelip bahasa dialek ke dalam ini. Makanya nggak akan ngerti. Saya juga nyari 4 bulan di kamus Sanskerta nggak ketemu. Nggak tahu bahasa dialek, bahasa suku Uighur. Persoalannya cuma sepele. Ketika saya masak nasi kencur, saya upload di Facebook biasa lah, karena orang gawe nggak ada kerjaan, jadi nasi selfie gitu. Teman-teman tanya, itu nasi kencur? Secara bercanda saya bilang bukan, ini mah nasi cikur. Cikur itu bahasa Sunda kan? Sama kan sebetulnya. Kencur-kencur juga, cuman bahasa Sunda. Pada saat itu tiba-tiba tuing ke aksara Sidam. Aksara Sidam tuh India Utara, dipakai penulisan, lalu dialih, bukan ahli bahasa tapi ahli tulisan, suara lafalnya lafal Tiongkok. Tiongkoknya Tiongkok kuno, Hanji namanya, bukan Mandarin. Lu berarti yang lebih kuno dari Oh, Mandarin ada. itu Anji ya? Iya. Hanji. Anji. Hanji. Makanya kalau kita bilang seperti itu bukan cuma di Tiongkok, bukan di mana-mana sama. Makanya jangan suka cepat-cepat mengambil kesimpulan apapun, baik agama, budaya, karena kita cuplik pada zaman yang berbeda. Batu Ngidul orang ngaler kayak. Makanya cerita yang seperti tadi, Sunpok, saya mah numpang lewat, lupa ingat. Rampes. Rampes. Bok, Cari justru iya tinggal di cuma dalam Masuka. Mandu enak ieu. Pun. kapan dia gitu. Pugun teu nyasap heula ka dieu. Lompang nepi ka dieu mah. Ulah sok nyasap atuh udah. Aing nyasap mah kan aya aya goga map. Map. Kadang-kadang Google-na ke bukan kurang ngopi gitu. Nyambung Oh, emang bener. Percaya Diputer kalau dong. kan diputer-puter. Percaya ke ojol di jalan ke ojek di motor. Bisa bahasa Sunda semua enggak? Saya nggak bisa, tapi tahu. Bukan saya, ya itulah nano-nano Iya. Enggak campur-campur. mix jadinya. Sebetulnya kopi itu singkatan Ya, kontrol pikiran. aduh luar biasa. Kontrol. Kita kayak ngomong sama budayawan mah, jero. Cuma dokter. Tauhid. Dokter ngomong, dokter. Terus aya itu mah dokter puguh di sekolah statusnya dari Abdi mah baju medok celana kotor. Nah, kamu Ah. Abdi. Kayak Abdi ada mah benten bukunya, lagi. ada produk. Beda lagi kalau Oh, saya. Bapak dokternya- nulis ya. Set. Ya, Tentang tadi saya cerita Sarah, di sini, saya udah padam, udah nggak mau berkarya lagi, udah nggak mampu karena mata juga keluar air mata terus. Sekarang juga masih sering, Bapak Yuswa berapa, Pak? masih muda, berarti Pak? Udah 58 Lagung sekedik lah. 76. Kalau 7. Baru 77. Tahun 40. 7. Baru. Oh, berarti lebih tua papa saya. Papa saya berarti 78. Oh, gitu. Papa 45. Bagus lah. Tapi Awet papa kolot. tapi masih jajan. Papa mah sarap kejepit. Saya pun sama, ini saya baru mendingan. Kemarin teh orang Tionghoa disulutkan dengan satu kata PKI atau Baperki. Oh iya, mungkin. Pada Baperki itu suatu lembaga ya kayak biro jasa gitu, tempat kita mau ngurus surat-surat. Kalau yang kebetulan pada zaman itu namanya ada di dalam catatan orang Baperki, langsung dianggap anggota Baperki. Kemungkinan besar Pulau Buru. Nggak ada yang bisa nolong. Abah kalau punya tanah di sana, tadi cerita panggung sandiwara teater, enak panggung kehidupan, panggung kene. Kalau Albar ya Pak, Albar. Saya kemarin juga baru jadi narasumber, tapi belum direkam karena saya pengen tahu dulu apa yang mau dibicarakan mengenai sejarah Surya Kencana. Kebetulan saya punya teman yang lebih tahu. Saya bilang, nah inilah kadang-kadang satu kejadian tiba-tiba semua merujuk ke hal yang sama. Mendadak Abah bawa hancur pok. Kemarin mah coba ketemu saya.
nyambung. Kan inget aja soal. Tapi itu bagus sih bang, yang tadi itu. Kalau di apa ya di up lagi gitu. Iya. Di Bogor, kerukunan beragama, kerukunan bersama itu dari zaman baheula aman. Ya. Saksi hidup, Ya, betul. kacau-kacau teh belakangan ngomporan segala rupa. Provokator. Iya. Tapi Abah waktu beranjak remaja itu tahun berapa kira-kira sejarah yang dijadikan sebagai Tanjung itu sendiri? Nah itu waktu saya remaja, beliau apakah masih ada saya nggak tahu, cuman dengan nama karena tidak ada perhatian ke arah yang seperti itu. Ya. Jadi Tancumpok tuh kaitannya dengan tadi apa wayang apa tunil. Tunil Gini, itu. Bu. Bukan wayang, tapi sandiwara. Oh yang pakai jari itu teh sandiwara. Kayak Mbak Ika waktu di siaran syuting, nah itu versinya seperti itu. Sandiwara dengan drama itu beda, antara drama dengan sandiwara. Kalau sandiwara itu baku, ada tema dan judulnya. Kalau drama itu kehidupan yang mungkin secara spontanitas kita ngobrol gini udah jadikan sebagai drama, karena ada dialog. Kalau sandiwara ada apa yang dibicarakan atau apa yang diceritakan dan siapa yang diceritakan. Nah itu baru sandiwara. Punten sih. Bentan lagi sama drama. Kalau drama itu kan yang saya tahu pada waktu pernah melihat ensiklopedi siapa itu namanya Pak Pantah Dalangtah. Beliau memang tokoh utama di pedalangan di Hebat Papua. itu mah. Tuh. Kalau udah nonton Dalang itu mah. Saya nonton nggak pernah karena saya belum lahir saya waktu itu. Astaga karunya mah. Ya, belum lahir karena mungkin hanya sebagai audio dan visualis. Saya membaca dan mendengar bahwa itu ternyata ada bukunya. Nah ini yang saya pertanyakan kemarin ke Abah Luki itu Dina ensiklopedi di Gang Aut sendiri katanya cenah kata orang Sunda bejana ada sandiwara yang disebut dengan tunil, cukin, atau uyek. Nah, itu disebut, sedangkan di pertengahan jalan itu saya pernah berkecimpung sebagai pendukung kemasan di gedung Kemuning Gading. Ternyata sudah ada wacana bahwa Pak Anies sebagai direktur masih direktur ISBI pada waktu itu pertama kali. Beliau mencetuskan bahwa tunil itu asli dari Bogor. Nah, yang saya pertanyakan itu mana arsipnya atau bukti secara fisiknya itu Bahwa itu dari Bogor. Nah, sedangkan ada para budayawan atau praktisi di dalam seni budaya atau pelaku seni itu sendiri banyak mengaku bahwa itu saya pernah terlibat di dalamnya. Jadi secara cek orang cumpok atau cek orang pada suka itu orang ge osok main gitu. Jadi akuan Ini justru yang sekarang terjadi. Kemarin juga kan sama, semua. mau menceritakan Surya Kencana, dia sudah punya data. Sedangkan kita mengalami secara pribadi parsial kan, Parsial. sepotong-sepotong. Kenal Tanjung tahu namanya mah. Di kebunnya juga yang sekarang jadi pasar tempat main. Tempat main. Tapi yang mana Tanjung ketemu berhadapan juga saya nggak tahu. Semua, ya. Nah kebetulan ada temen yang lebih Yang lebih dekat dan banyak tahu. Jadi kemarin membahas itu juga karena beliau juga dapat tugas dari Pemda kelihatannya untuk mengangkat sejarah Surya Kencana. Lalu keberadaan etnis yang ada di Kota Bogor, menurut saya nih nanya bagaimana, saya bilang aman-aman aja. Dengan muslimnya gimana? Di Bogor nggak pernah ada masalah antara muslim dengan non muslim. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, jangankan dengan berbeda agama, berbeda etnis, dengan teman sekasur aja mau berantem aja. karena petongong-tongong. Ini terang, ngalami soal nama. Terang
Mbak Ika, patonggong-tonggong. Terang tuh pan orang Kosong Sunda. oke patong tolong. Pas saya itu teh. Iya. Jadi pas saya antara Pak Robo, dengan si saya. sekarang kalau saya perubahan fisik baru lajeng ayeuna yang sekarang agak berubah total mana surga kan roda kan auto mana kalau mau nih lihat fisik sekarang nih. Secara fisik sudah bencana juga berubah banyak ya. Dari Sudah bencana itu kan yang Ya, ada. Iya, dia Iya. mulai tidinya. Pokoknya mah jadi Masih gak bagelap. kalau saya cerita karena banyak kepentingan. Karena Danagun Bio eta niatnya dibongkar. Oh. Mau dipindahkan, pertama saya dengar ke Ciapus, Padina tapi teh. kemudian deket Tugu Kujang. Terus Kita berita Ki, Nyata dari pemerintah Pemda. kita langsung. Karena pada zaman itu kemudian pindah ke Orde Baru kan, apapun yang berbau Cina, Sikat. dia ke warna berem, tekengeng. Tidak boleh warna merah. Jadi semua yang namanya bio kudu dicat bodas. Iya, memang betul saya lihat. Lalu semua yang punya hiasan aksara Tionghoa itu mesti diangkat. Dan waktu itu agama Buddha yang saya anut belum ada di Departemen Agama, masih ada di Kejaksaan sebagai kepercayaan, aliran kepercayaan. Ayo aja acak-acak gitu. Lalu kita keturunan Tionghoa di sini dianggap pro Peking. Itu mah politis. Nah, itu jadi simpelnya kan. Lalu banyak tokoh-tokoh di Indonesia, terutama di kalangan anak muda, bahwa orang Tionghoa itu nggak pernah berjuang. Karena mereka baca sejarahnya yang mulai dihapus. Makanya sejarahnya harus dikembalikan. Bukti sejarah membuktikan banyak pejuang-pejuang orang Tionghoa. Bukannya nggak ada. Kenapa? Orang Tionghoa itu punya filsafat, di mana dia tinggal, itulah yang harus dijunjung. Cuma secara tradisi, karena marga, karena apa, itu dibawa-bawa terus. Karena mereka juga punya apa ya, pemikiran kalau kawin semarga kurang bagus. Apalagi masih saudara dekat. Jadi sebetulnya di Indonesia sendiri pada saat itu, pada zaman saya kecil ya, yang saya ingat waktu SD aja, yang saya masih ingat sebatas SD. Di Indonesia tuh ada dua kelompok yang katakan orang Cina nih. Cina yang masih asing dengan Cina yang sudah peranakan. Dengan istilah kalau orang plesetan gitu, orang yang Cina masih totok itu disebutnya sengke. Sengke, ya, Cina sengke. Kalau peranakan sebutnya babah. Makanya ya babah mari, babah liong, dan Bahlin, rencangkan. biar jalan. Kata babah itu menyatakan bahwa dia itu peranakan. Di Sunda mah cacah di menak. Eta geningan terang. Lalu di perkumpulan orang-orang, katakan orang Cina yang ada di Indonesia nggak pernah bawa nama Tiongkok. Mereka selalu menyebutkannya Chunghua, bukannya Tiongkok. Chunghua itu peranakan maksudnya mah, keluar dari daratan. Sebab akibatnya gimana? Cuman Sebab akibatnya gimana? Jadi nggak disebut itu. Nggak mau disebut Tiongkok. gini, PP demi PP yang muncul, misalnya PP tahun berapa itu yang bukan kewarganegaraan Indonesia harus pulang ke Tiongkok. Namanya berarti Ada yang pulang, Ya, dulu deportasi. ya sampai ke Pulau Hainan dikumpulkan di sana. Ada yang rela, ada juga yang terpaksa karena nggak ada pilihan. Karena mereka juga kan bukan orang pandai semua. Jadi sebagian pulang, yang stay yang udah WNI. WNI-nya dipermasalahkan.
Aya we nu diutak-atik teh. Nama harus diganti, tidak boleh nama Tionghoa. Kalau dipikir apa urusannya? Orang Indonesia yang namanya nama Arab banyak, yang nama Belanda banyak. Disebut si John, tapi hidung. Ya, apa sih yang membuat itu kita mengikuti? Karena kesulitannya nanti di pemerintahan. Kalau dulu adanya mungkin agak di dalam, tapi sekarang demi polusi di luar. Kalau di Tiongkok, di Hongkong udah di pelataran, nggak boleh di dalam. Jadi orang nggak boleh lagi dekat-dekat dengan altar, dan tidak boleh diletakkan di altar. Sekarang saya ceritakan mengenai ini dulu. Yolo, tempat dupa itu biasanya 3 batang. Filsafat mereka, Tian, Te, Jin. Tian itu Tuhan yang tertinggi. Te itu bumi. Jin itu manusia. Bukan jin Iya. raksasa, bukan. Bukan ini tembok bukan. Jin karena ini bahasa Hokkien, bahasa dialek. Kakinya 3. Sama. 3 ya Om. Nah, sejarah di mana-mana pun sama. Kalau pemerintahnya yang berkuasa, ya sejarahnya menurut versi dia gitu. Di mana-mana sama. Jadi bukan cuma di Indonesia. Jadi kalau nanti dengar dari orang lain, versinya beda lagi. It's okay, no problem. Orang-orang Tionghoa diajarkan pertama kali ini banyak orang nggak ngerti, menghadap ke Tian, ke langit. Huruf Tian itu 1 di atas huruf besar, 1 di atas yang besar. Jadi kalau kita mau ngomongin budaya, nggak semudah yang diperkirakan orang. Iya. Ya. Lalu bukan agama ya, kepercayaan orang Tionghoa itu disimbolikan dengan kebiasaan hierarki keturunan. Seperti kita punya ayah bunda, punya kakek nenek. Nah, karuhun dianggap tua pekong. Tua itu tertua. Pe itu tua. Engkong itu aki. Jadi kakaknya aki yang tertua. Kira-kira seperti itu. Leluhur. Lalu yang di atasnya Tikong. Tinya tinggi. Jadi leluhur yang paling tinggi. Yang nggak ada lagi kata-kata di balik itu. Mau disebut apa? Nah, waktu sembahyang kita menghadap keluar. Lalu kemudian diajak ke dalam. Keluar. Kita menghadap yang maha tinggi. Ke dalam, jangan lupa penguasa yang ada di bumi. Apakah cukup sedemikian? Banyak orang merasa cukup. Padahal luar dan dalam itu cuma kata-kata, istilah. Kita belum masuk ke dalam diri kita. Jadi ketika kita sembahyang, yang utama adalah yang di dalam. Di dalam hati. Oke. Kalau kayak kungfu wushu itu dari mana? Kungfu itu kan di Tiongkok memang seni silat, di daerah Sunda pun pencak silat. Di Tiongkok kungfu. Itu seni bela diri kan biasa. Cuman bela diri itu bermacam-macam. Ada yang digunakan oleh orang-orang hanya untuk berkelahi, ya, dengan pemikirannya yang cumpek untuk bela diri lah katakan. Ada yang berjiwa seni, makanya di daerah Sunda ini ada pencak yang cuma tarian aja. Kungfu itu dari Tiongkok apa dari Cina? Tiongkok sama Cina. Beda. Ya lah. Beda, makanya kungfu itu dari Tiongkok apa dari Cina? Tiongkok kan baru belakangan. Indonesia itu baru. Sebelumnya apa?
Batavia. No. Udah Batavia sama Jakarta. Oh, Batavia Jakarta ya. Nah ini nih yang Pak yang menarik tuh. Sebelum Indonesia tuh apa tuh yang menarik? Nah, ya itu benar. Nusantara ya. Makanya orang bilang ada yang bilang Nusantara, ada istilah-istilah lain lah. Sebenarnya apa? Karena pada saat itu belum ada satu negara yang menyeluruh. Baru belakangan zaman Majapahit, zaman Sriwijaya itu pun masih parsial-parsial, batasannya dengan Malaysia juga belum jelas. Jadi banyak orang yang keluar misalnya ke Malaysia bahasa Melayu kan, sama-sama Melayu, mereka nggak anggap itu daerah luar. Jadi sulit saya juga menerangkan ini. Kalau ini sih sering banget kalau saya nonton film apa ya? Film kungfu atau apa juga ada. Negara saya juga lupa. Jenderalnya itu Kwan Kong. Ya. Lalu kenapa dia dipuja oleh Buddhis, lalu dipuja oleh orang Konghucu, dipuja oleh orang Tao? Karena beliau punya nilai-nilai spiritual yang tinggi. Saat dia mau membalas dendam kepada musuhnya, karena dia sudah jadi Buddhis, dicegah oleh gurunya, jangan. Sehingga dia akhirnya berikrar dia menjadi pelindung Dharma. Karena itu oleh kaum Buddhis di Tiongkok dianggap sebagai pelindung Dharma, pelindung kebenaran. Tapi sebagai pengikut Konghucu, karena beliau bisa menjalankan 5 perintah Konghucu. Berarti itu sejarah atau budaya ya, Abah? Sejarah, budaya, Itu sama itu. saya sendiri nggak pernah tahu, karena orang-orang Tiongkok kalau datang ke manapun itu kalau boleh dibawa. Oh. Dan masing-masing orang itu berbeda. Oh, Suli. Lalu mereka menggambarkan Tempat sembahnya. dewa-dewanya itu kebanyakan sebagai pejabat. Betul. Ya, maka jubahnya jubah pejabat, Juga kebesaran. ya. Dan lagi ada juga namanya kayak dewa bumi, Ya. dewa langit, dewa laut, Wah, macam-macam. macam-macam dewa angin. Iya, apa ini? Di Proses apa ini? Ini awal kita suara. dewa angin. Awal kita suara bahasa Sanskerta. Ada 2 versi terjemahan. Ya. Awal tuh bawah. Lokite itu menoleh ke bawah. Lalu kata suaranya itu bisa iswara, bisa suara. Nah, Kwan ini terjemahan dari kata suara. Ya. Jadi yang menoleh karena suara, suara penderitaan orang di dunia. Tapi yang satu lagi iswara. Beda lagi di suara. Iswara itu Lord, penguasa. Tapi dalam konteks Buddhis bukan penguasa macam-macam, orang yang berkuasa atas dirinya. Iya, patung ini. Ini Amitabha Buddha. Ini apa Romo? Ini apa? Alat sembahyang. Ya, kalau mereka sembahyang supaya iramanya bersama-sama menggunakan beberapa alat seperti gong. Oh, alat. Kalau kita panggilan sholat itu beduk. Nah, jadi Beduk cuma di Indonesia loh. cuma di Indonesia. Dan kalau ini di Tiongkok, Jepang, Vietnam. Seperti ini namanya ikan kayu mui, boki. Maksudnya apa tuh? Karena ada legenda bahwa dulu ketika Xuanzang ke India ambil kitab suci, ada kitab suci yang dimakan ikan. Oh. Jadi itu legenda, benar-benarnya nggak tahu. Lalu ini diketok-ketok suara bunyi untuk mengatur irama. Saat berdoa mungkin. Romo, kalau ini apa Romo? Di ketinggalan. Di setiap kelenteng di York selalu ada nama-namanya Jamsik, ramalan. Oh, ramalan. Oh, Menggunakan tabung yang seperti ini. ramalan. Nah, ya. Oh, Jadi nanti ini ada nomornya. Bisa ambil misalnya gini. Nomor Ada pensiun ini 18. oh 18. Nah, ada pensiun.
gengsi. Jodoh 18 jodoh jodoh 18 tuh kenapa tuh 18? jodoh bisa. Jodoh bisa tuh cenah tuh. Maaf ya, soal kayak gini, karena pengalaman saya, kalau kita jangan main-main. Iya. Takutnya terbukti Anda celaka. Kalau ini masalah Oh. sakral. Saya nggak berani komentar. Ya. Apa yang saya alami ketika nenek saya sakit, saya dengar cerita dari orang tua bahwa nenek kalau udah sakitnya parah minta obat ke kelenteng. Saya kelenteng Pasar Bogor. Lalu saya iseng karena pengen sembuh lihat nenek. Iseng tapi serius. Ya. Dan belum pernah melakukan itu. Begitu saya lakukan, saya bawa resepnya karena keluar nomornya lalu ambil resepnya. Dibawa ke rumah obat. Teman saya bilang segera ke pasar. Ngapain? Lu makan enak hari ini. Ini obat buat nenek bukan buat saya. Ya sekarang ke pasar dulu beli ginjal. Buat masukin obat ke dalam ginjal nanti rebus. Air rebusannya kasih emak, kasih nenek. Itu ginjalnya makan aja, nikmat. Kira-kira seperti itu. Saya pulang bawa. Bibi saya nanya, kamu tahu dari mana ini? Memangnya kenapa? Ternyata nenek saya kalau udah sakit, obatnya sama lagi seperti itu. Believe it or not. Makanya saya nggak berani main-main. Lalu orang Bogor, di sini ada 3 orang. Hari Pecun Bacang. Mau jalan-jalan. Jamsi di Danau Jamsi itu kok ini kocok ini. Dan disebutkan jangan pergi jauh, bahaya di depan mata. Dia pergi jauh. Ke Cipendawa, di hadapan Karuhun yang sama, dia ngocok keluar yang sama. Pulang 3 orang meninggal. Mobilnya kecelakaan. Jadi hati-hati, karena banyak orang suka main-main. Saya cuma bisa seperti itu. Kalau nggak percaya seperti saya sekarang nggak pernah saya main-main gini. Saya pernah membacakan orang punya hasil karena bahasanya bahasa Dewa tahun 45 bahasa Indonesianya susah kan. Orang sekarang mana ngerti. Begitu dibacakan dia nangis. Kamu tahu dari mana urusan saya? Saya mah cuma bahasa ini nggak tahu urusan Anda. Itu banyak yang terbukti. Rasanya aneh, Cepurat Sudama aneh. Mana kapan ada itu dia ya romanya alurnya masuk. Sebetulnya ini gini. Ini Buddha di agama Buddha sendiri kontroversial, tidak semua mengakui. Karena tergantung mazhabnya. Buddha Amitabha tuh Buddha Dhyani Buddha. Jadi Dhyani Buddha tuh nggak eksis, bukan Buddha historis, bukan Buddha yang lahir sebagai manusia. Ya. Jadi saya hanya sebatas itu dulu lah, nanti pusing sendiri. Karena di dalam mazhab agama Buddha juga terpecah 2, Mahayana dan Theravada. Ya. Kalau ini kayak buah-buahan ini maksudnya hiasan atau memang ada Tujuannya kita mulai lagi bakti. muncul kurang mah babakti gitu. Bukan yang ngasih makan, dewanya juga lah. Oh. Nanti yang makan siapa? Kita juga kan. Oh. Dan pilih buah yang baik. Kalau mau ngasih tuh jangan yang Terus udah buruk. Buah apapun tapi pilih buah yang baik. Kalau orang kota memilihnya buah yang termahal sebagai terbaik. Tapi kalau di desa yang ada di kebun, rambutan, duku. Bedanya apa dengan pura? Pura Hindu. Dan orang banyak keliru. Hindu Bali dengan Hindu di India sama, enggak. Beda. Kita punya ciri khas sendiri. Jadi sembahyang terakhirnya itu di Gunung Salak. Kalau Ya itu pura yang baru Bali. itu. Terus ini sama yang di Surya Kencana satu lagi? Beda, Bu. Oh beda. Ini awalnya rumah orang kaya. Dan beliau pemuja, katakanlah
Oh ini yang Ini punyanya yang Pak? punyanya. Iya, yang punya rumah. Suaminya? Tahun berapa Nggak ada. tinggal, Pak? Oh. Wah, saya mana tahu, sejak kecil pun nggak pernah berani masuk. Ini rumah orang kaya loh. Dia kelihatan. Mas Suhu ya? Di daerah Sukasari ini ke sana daerah elit. Terus kan ini bisa sampai jadi renov, terus kan akhirnya Ya karena ada entah gimana, ada dijual oke atau gimana, ada kasus juga oke, tapi akhirnya diambil alih oleh Wajrabodi, Wihara Wajrabodi. ini tuh itunya ya, maaf apa teh ininya ya, the aksi abu. Yo, ini tempat abu. Iya abu. Tempat abu sebetulnya nggak ada apa-apa nih untuk nancapkan dupa supaya nggak berantakan Ini gini. yang dimaksud itu Pak Abu itu Romo, Abu. kan abu untuk yang orang habis dikremasi. Iya. Oh, gitu. beda, Oh beda. Kalau itu mah abu dapur, Oh. lama-lama abunya seperti ini tuh. Oh. Kalau abu dikremasi itu pasti di tempat ada sesuatu. Oh, dikira kan ini ada fotonya gitu di sini. Ya, biasanya seperti itu. Gitu. Ya, sisi banyak. Nah, abu kremasi itu yang banyak dihormati orang adalah yang saririka, yang di dalam abu tulangnya tuh banyak seperti apa sih, bentuk-bentuk berwarna-warna, relik namanya. Relik. Roma Puteng itu fungsinya dulu apa sekedar kursi Itu atau tempat beliau. apa nih? Saya juga nggak ngerti karena ini ada di dalam gudang dikeluar-keluarin. Romo itu ke atas apa? Silakan naik aja, ada dewa juga di sana. Orang yang pengantar. Sok, Mau ke atas. ayo naik aja, lihat nggak apa-apa. Ya, jangan bohongan aja. Kumano mawa. Kumano mawa. Kumano nas. Diberi kepercayaan saya menyimpan buku-buku pusaka saya. Oh, tulisan Bapak. Tulisan Romo. Produknya Roma di situ ayah. Bukannya produk, buku-buku yang saya gunakan. Apa sih apa? Beliau yang paling atas, foto biku Jinara kita, adalah biku pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Sebelumnya putra Indonesia ya. Ya, biku pertama sebagai pelopor, yang di bawah itu cucu murid sebetulnya. Beliau ini yang kepala wihara ini udah dibawa lagi, buyut. Itu foto saya yang kaset. Oh iya. Iya. Wih. Ki apa itu? Ki. Oh. Ki Cunda. Sempat beresin. Ki Cunda Pustakagara. Tuh ini kan Apa? Romo kan? Iya. Oh. Ki Cunda Pustakagara. Pustaka itu buku, agara itu rumah. Jadi Oh, ini rumah. perpustakaan. Iya. Rumah bukunya Ki Cunda. Gitu enggak pustaka. Beliau. Ya, ceritakan masing-masing orang pengen. Oh, ini dewa gitu. Iya. Ini ke arah Tao. Tahu. Lebih spesifik. Dewa Tao. Kalau yang lainnya umum. Ini yang kata Kak Mas Dani Tapekong itu. Enak banget sih di sini udaranya. Oh, nunutan ini mah. Pulang. Pengennya tidur ini mah. Nunutan, angin-anginnya berkaya. Awalnya ganjil menimbulkan aja. Ini berarti waktu itu yang punya rumahnya itu sendirian sama bapak yang tadi pembantunya. Mungkin ada berapa orang saya juga nggak tahu. Luas sampai segimana? Terus terang aja saya dulu cuma lewat-lewat aja. Cari. Sampai Padahal masih sini. kecil main di sebelah itu di bengkel. Romo sampai ke sana. Iya. Sebelah juga sebetulnya mah cuman jadi udah di split terpisah. Ini memang ditahan. Ya, itu. Ya ampun sampai ke sini yang dibatasin ini. Ya. Ih, bagus. Apa ini? Ini burung Ini. loh, burung apa? Aduh, bukan. Ini kan bukan. Bukan cendrawasih. Bukan. Ayam ini mas tipenya. Ini apa? Burung ini kan? Dia sejenis burung. Kok gede gitu? Kalau
Sulawesi Utara nih apa burung apa yang Romo yang